ditinggikan dan layak untuk menerima semua kemuliaan dari orang yang telah ditebusnya. And magnify, oh God, I worship you. Be glorified and be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Haleluya. Haleluya, mari berikan pujian kepada Yesus. Allah kita yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Dikuduskanlah namamu Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Biarlah kerajaan-Mu dan pemerintahan Yesus Kristus di dalam hidup kami semakin nyata dan akan termanifestasi dalam semua orang-orang yang hadir dan dijamah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Oh Roh Kudus, bila kiranya kebenaran firman-Mu ini akan juga mencerahkan dan membawa pikiran Kristus dalam hidup kami, merubah paradigma kami, bertentangan dengan arus dunia ini. Kami berdiri Tuhan untuk apa yang Engkau inginkan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang kembali dalam perkumpulan jemaat The Connections Jakarta. Pada hari ini kita mulai satu seri yang baru, yaitu Romel. Haleluya. Roh melayani. Ya. Jadi Romel ini kan nama jenderal singa padang pasir, singa padang gurun di Perang Dunia Kedua. Tapi kita rubah yang dari yang singa-singa menjadi orang yang lemah lembut. Pada hari ini saya ingin memberikan fondasi, yaitu call to serve. Bagaimana kita dipanggil untuk melayani, terpanggil untuk melayani. Kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai 45. Boleh kita baca bersama-sama? Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak semenang-menang atas mereka. Tidaklah lebih demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kita tinggal di Jakarta, kota yang bisnis, penuh dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ada gedung-gedung tinggi yang mungkin dalam satu perusahaan yang sama, biasanya makin tinggi lantainya, makin tinggi jabatannya. Jadi orang berusaha untuk naik menjadi yang paling top. Perlombaan mendapat jabatan, perlombaan untuk mendapatkan validasi, duduk di tempat yang lebih tinggi, lebih empuk, lebih luas. Biasanya kalau sudah dia pimpinan, ruangannya udah hampir seperti ini, setengah seperti ini ada ruangannya. Udah termasuk meja makan, sofa, tempat tidur, udah seperti suite room di hotel. Ada sebuah penelitian dari Hofstede Center. Indonesia memiliki skor power distance. Power distance itu berarti orang-orang itu berusaha untuk menggapai kekuasaan dan dihormati. Sangat menghormati hierarki atau otoritas. Makanya seringkali saya kadang-kadang heran, kita suka kalau ada apa-apa siap. Gitu ya. Izin Pak. Ngapain kamu minta izin? Karena itu adalah bentuk hierarki militer. Tanpa sadar kita dibangun dengan militaristic society. Dan itu menarik, 78 skornya itu menunjukkan bahwa Indonesia salah satu negara tertinggi di dunia
yang sangat menghormati hierarki. Padahal contoh di Belanda, saya ingat satu kali saya lagi jalan pagi di Den Haag, di sentrumnya, saya lihat itu Perdana Menterinya naik sepeda. Kagak ada tuh totot, wut, nggak ada. Kalaupun ada pengawal, dia nggak bunyi sama sekali. Orang jalan. Bahkan satu kali saya ingat di dalam sebuah diskusi di kampus, orang bangga dapat gelar PNS. Kalau bisa itu pencapaian. Kalau di Timor, semua orang kepengen menjadi pegawai negeri sipil. Mau jadi apa? PNS. Pegawai negeri sipil. Dikasih pangkat segala macam. Padahal diterjemahkan dari civil servant. Artinya apa? Pelayan masyarakat. Tapi coba kalau kita masuk ke dalam kantor-kantor birokrasi, ada orang yang dari pagi sampai malam tidak dilayani, sampai tutup kantornya, nggak dilayani, tapi pelayanan masyarakat. Yanmas, nah kan gitu ya, kalau disingkat. Pelayanan, nggak ada pelayanannya. Kalau kita ingin menjadi jawaban, solusi, transformasi, maka Tuhan akan kasih hikmat sama saudara. Tapi memang selalu akan diperhadapkan dengan situasi, dengan problem. Problem itu menjadi pintu Tuhan datang. Tetapi sifat hati kita haruslah sifat yang melayani. Coba perhatikan ya, di LinkedIn dipenuhi dengan wah, orang jabatannya segala macam dia pamerin semua, CV-nya itu keren-keren, ya IG penuh dengan flexing gaya hidup, konten bossy di TikTok sangat banyak mengagungkan kekuasaan. Bahkan kalau kita lihat di WA grup keluarga, seneng gitu loh, siapa yang terbaik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling tinggi nilainya di dalam kelulusan universitas mana yang dia masuki. Kita semua ingin menjadi besar, kita semua ingin dihormati. Dan itu adalah naluri manusia yang berdosa. Sifat keberdosaan manusia adalah ini, mereka ingin dihormati. Dan ini kalau bangsa kita dikenal sebagai high context society, yaitu masyarakat yang punya konteks tinggi. Artinya kita terlalu banyak berbasa-basi, tidak terlalu menghormati orang-orang itu berdasarkan sejarahnya, latar belakangnya, dan jabatannya, kedudukannya. Bapak Ibu, jujur, saudara perhatikan di sini nggak ada yang namanya di sini di depan kursi pendeta itu atau apa ada makanan atau apa, enggak. Hanya cukup minuman, tempat untuk Alkitab atau apa. Kenapa? Sederhana. Saya mau mengajar untuk kita tidak punya orang yang diistimewakan di sini. Amin. Karena Yesus yang diistimewakan, bukan pendetanya. Jadi nggak ada itu, saudara. Ya kita mau melayani yang terbaik, tapi bukan berarti mengistimewakan. Karena ada satu persoalan dalam persoalan Indonesia, yaitu yang namanya entitlement spirit. Roh entitlement itu apa? Saya berhak mendapatkan tempat parkir khusus, parkir pembicara. Ya, saya biasa khotbah tempat lain, saya hanya mohon untuk satu aja, kalau kebaktiannya di mall, nyari parkirnya susah, nanti telat dan kemudian akhirnya buyar. Jadi biasanya mereka sadar itu. Tapi kalau di tempat yang biasa, saya bilang, di mana parkirnya Pak? Saya biasa parkir tempat apa saja. Nggak perlu harus datang ke tempat yang khusus. Ya kalau kita ada green room, puji Tuhan, tapi nggak ada pun tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Nah, kenapa? Karena ini adalah persoalan daripada bahkan roh ini masuk ke dalam gereja. Tetapi Yesus dalam Markus 10, saya berikan konteks. Ini murid-murid ribut. Karena dua orang ini kepengen duduk di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus. 10 orang itu menjadi marah karena Yakobus, Yohanes minta posisi di kiri kanan Yesus waktu di sorga. Padahal Yesus saja sudah di kanan Allah Bapa. Lah kiri kanannya siapa lagi? Toh? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ini 10 orang ini marah. Marah karena permintaannya tuh boten-boten nggak, kalau orang Jawa bilang.
Ngada-ngada nggak? Enggak. Saudara tahu kenapa mereka marah? Karena mereka juga kepengen jadi bos. Itu persoalan. Karena Yesus nggak larang kok. Dia bilang gini, untuk duduk sebelah kiri kanan itu urusan. Kamu sanggup nggak untuk melakukan makan atau minum kesengsaraanku? Sanggup. Dan betul mereka sanggup. Mereka teraniaya, matinya dengan cara mengenaskan. Tetapi 10 orang ini marah karena mereka juga kepengen menjadi bos. Saudara lihat apa yang persoalan di sini? Ambisi. Ambisi di dalam pelayanan sangat berbahaya. Karena ambisi fokusnya adalah diri sendiri. Selfishness. Nah, Yesus kemudian memanggil mereka dan memberikan sebuah pengajaran yang menjungkir balikkan mindset mereka, paradigma mereka tentang apa yang namanya konsep kesuksesan atau greatness. Apa itu konsep greatness? Nah, saya mulai dengan pernyataan khotbah ini dulu, bahwa kita dipanggil untuk menolak kebesaran duniawi, greatness versi duniawi, dan merangkul kebesaran versi salib, yaitu untuk menjadi hamba bagi semua orang. Karena Kristus Sang Raja itu telah lebih dahulu menjadi hamba dan penebus kita. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Fondasi seorang pelayan. Karena pelayan adalah salah satu dimensi di dalam pelayanan Injil. Dan pelayan itu fokusnya cuma satu, Allah. Tuannya itu yang harus ditinggikan. Yesus berkata dalam Matius 10:24 bahwa seorang hamba tidak boleh lebih tinggi daripada tuannya. Berarti kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Tuhan kita bukan diri kita, bukan organisasi, bukan supervisor kita di atas. Di dalam hidup seorang pelayan, Tuhan kita adalah Allah sendiri yang menebus kita. Mari kita lihat poin pertama yang Yesus ajarkan. Yang pertama, dia mengatakan tolak ukuran sukses dunia. Tuhan tidak larang kita berhasil, Tuhan tidak larang kita berjuang menjadi unggul, tetapi tolak versi sukses dunia. Ayat 42, Yesus berkata, lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, bukan pelayan. Padahal mereka civil servant. Dan para pembesarnya, para pejabatnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Justru yang harusnya abdi masyarakat, justru kita yang melayani mereka. Perhatikan saudara apa yang dikatakan Yesus. Dia menggunakan kata yang dalam bahasa asli ini cukup keras, yaitu memerintah dengan menindas. Jadi kata memerintah dengan sebagai tuan itu aslinya itu adalah memerintah dengan menindas. Berarti ini apa? Otoriter ya. Kata-kata kureyo itu artinya memerintah dengan cara menginjak, menindas. Ini yang biasa dipakai oleh para tiran, menindas rakyatnya, memeras rakyatnya dengan pajak yang begitu tinggi. Itu menindas. Dan dia memakai juga kata sosiazo, itu artinya kuasa yang semena-mena. Ini model kepemimpinan top down. Semena-mena itu begini. Sebenarnya pejabat itu siapa sih? Orangnya kan? Tapi kenapa seringkali kita melihat kalau dia pejabat, istrinya pun punya ajudan, punya supir sendiri dari kantor, punya gaji, anaknya punya ajudan yang dibawa disetirin. Karena saya belajar di Belanda itu banyak kita anak jemaat itu yang pejabat publik. Mereka bilang, ya Pak, yang pejabat kan saya Pak, bukan istri saya, bukan anak saya. Kalau dia mendapatkan fasilitas itu hanya untuk dipakai selama dia bekerja atau urusan kantor. Di luar itu nggak boleh pakai mobil dinas. Saya ngerti bapak saya itu dulu dikasih mobil kantor.
Kan platnya tentara, Land Rover, hijau lagi, pakai tenda lagi. Saudara tahu lah udah begini. Ini bukan tenda biru saudara, ini tenda hijau ya. Kalau tenda biru mah kawinan. Wih, kita udah kepengen tuh curi-curi untuk nyetir mobil, belajar nyetir mobil. Wih, ketahuan bapak saya, kita dihajar habis-habisan. Dia bilang gini, ini mobil dinas, bukan mobil pribadi. Yang pribadi itu yang bapak beli itu motor, pakai itu. Kamu jangan sok. Jadi kami belajar. Gak punya mobil juga gak apa-apa. Kalau pejabat itu mobil cuma dipinjam, diantar dan hanya untuk keperluan kantor. Dan bahkan keperluan kantor dengan pakaian dinas. Bayangin gak? Bahkan ke gereja pun bapak saya gak pernah pakai itu. Gak pernah. Dia pakai motor, karena itu yang dia punya. Mobil ditinggalkan di kantor, kalau dia pakai dinas baru dia pergi. Saudara-saudara, saya belajar menghormati yang namanya jabatan, bukan dipakai semena-mena. Dan tidak mudah sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga tentara yang di satu sisi orang hormat sama dia, tapi di sisi lain dia harus melayani mereka. Ini sebuah paradoks yang tidak mudah pada waktu itu saya melihat ayah saya. Tetapi saya belajar bahwa ternyata kepemimpinan yang menekan, yang mengontrol, yang mendominasi adalah kepemimpinan yang berkata begini, kerjakan apa yang saya suruh, bukan apa yang saya perlihatkan. Itu namanya bossy. Bikin ini ya, bikin itu ya, bikin ini ya, bikin itu ya. Tapi kita sendiri nggak bikin apa-apa. Kita cuma perintah. Saudara-saudara, ini adalah mentalitas yang mengukur kesuksesan. Berapa tinggi posisi kita, berapa banyak anak buah kita, berapa banyak ajudan kita. Tapi mari kita belajar pada hari ini bahwa model yang Yesus tawarkan berbeda dengan model yang dunia, iklan, film, budaya korporat yang terus-menerus berkata, be number one. Apa itu? Pakai ilmu katak. Kalau saudara berenang, pakai ilmu katak. Sembah di atas, pukul kiri kanan, injak bawah, maju. Nah, itu ilmu katak namanya. Ya kan? Sembah, be man pleaser. Pokoknya jilat yang di atas. Jilat terus. Pukul kiri kanan, gosipin kiri kanan, hajar kiri kanan. Ini saingan soalnya ini. Jangan mau kamu buang kasih ilmu sama dia. Ini saingan kamu. Kan begitu orang di kantor. Saudara lihat kubikal saudara tuh dia lihat sebagai apa? Bukan teman, saingan. Lalu yang bawah injak supaya kamu bisa cepat majunya. Dorong, pakai mereka, use mereka. Nah, menggunakan bawahanmu untuk kepentingan pribadimu. Itu ilmu katak. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah. Dia katakan begini, bahwa kalau kamu menjadi orang yang besar, jangan dengan menggunakan otoritas, jangan menggunakan kemampuan atau hakmu untuk mengikuti model dunia yang egois ini. Jadi langkah pertama untuk menjawab ini adalah sadari setiap hari dunia ini terus menggoda kita untuk kita menerima definisi sukses versi mereka. Saya selalu katakan, saya selalu mengingatkan diri saya sebagai orang Kristen, pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita bisa kumpulkan waktu kita mati, karena semua itu tidak akan kekal kita bawa ke sorga. Tetapi at the end, who we become, kita jadi pribadi seperti apa. Apakah kita makin menjadi rendah hati, makin bisa didekati, makin generous, bermurah hati kepada orang, berbelas kasihan, atau kita makin sulit untuk didekati? Akhirnya kita menjadi orang seperti apa? Jadi panggilan pertama kita untuk melayani, kita bertobat dari keegoisan kita. Orang tidak melayani saya, tapi saya ada untuk melayani mereka. Tim Keller berkata, Injil adalah kisah seorang raja yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jika kita telah diselamatkan oleh Injil ini,
maka hal itu akan sepenuhnya mengubah orientasi kita terhadap kekuasaan. Alih-alih menggunakan kekuasaan untuk membesarkan diri sendiri, gunakanlah itu untuk membangun orang lain. Saya suka Calvin, John Calvin. Dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang pimpinan kota Geneva waktu itu. Dia mengatakan bahwa seorang pelayan publik adalah administrator kesejahteraan dan keadilan. Jadi dibilang bahwa pejabat publik punya kekuasaan, punya wewenang untuk satu, memastikan rakyatnya sejahtera. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh John Calvin. Dia yang lakukan itu di dalam kota Geneva. Makanya Geneva itu salah satu kota terbersih di muka bumi dari abad ke-16. Karena orang-orangnya pada bertobat lahir baru. Saudara perhatikan gini, kalau kota itu dipengaruhi oleh Injil, tes satu hal ini saja. Tes satu hal ini saja. Minum air yang dalam tap di keran. Maka kota itu sebenarnya dipengaruhi oleh Injil. Di mana negara yang saudara air kerannya bisa diminum? Amerika, Australia, Singapura, Eropa, Israel. Jangan coba-coba minum air tap di Filipina. Pulang saudara akan kena. Apalagi India, selesai saudara. Bocor, diare langsung. Indonesia nggak bisa. Saya ingat di Geneva itu mereka bangun pagi-pagi nyapu jalan di depan toko mereka. Saudara masih tahu di kampung saya dulu di kota Balige namanya. Itu karena dipengaruhi oleh Injil. Dekat situ ada rumah sakit Nomensen, ada sekolah. Semua orang-orang yang punya toko di jalan itu punya tanggung jawab kalau pagi-pagi nyapu jalan. Jadi bersih itu kota Balige kalau masuk, terus bersih. Kenapa? Sederhana, Injil ada sejak awal masuk kota itu. Menarik. Sekarang aduh udah nggak karu-karuan, udah nggak jelas saudara. Rumah sakit yang dulu menjadi rumah sakit rujukan di seluruh Sumatera Utara sekarang sudah jadi kelas C kata Pak Parlin. Malu. Kenapa? Dikelola oleh orang-orang yang semena-mena, memanfaatkan pelayanan untuk keinginan sendiri. Saudara-saudara, ini loh, kebersihan itu bukan sebagian dari iman. Kebersihan cerminan imanmu, jelas. Jadi kalau bau badan, bertobat. Berarti ada masalah dengan imanmu di situ. Bertobat, bersihkan imanmu, bersihkan hatimu, pengudusan. Maka engkau akan melihat. Jadi bukan sebagian dari iman, cerminan iman. Amin, saudara. Yang kedua, jadi ya kan kalau kita bau badan kan yang kita sih nggak apa-apa. Yang kiri kanannya pada pada pingsan semua, saudara. Jadi membersihkan diri karena kita memikirkan orang. Yang kedua, jadilah hamba bagi semua orang. 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu. Perhatikan, siapa saja. Berarti ada nggak di sini yang terpilih atau tidak terpilih? Tidak ada ya. Siapa saja hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dia memakai dua kata. Tadi dibalas ya, yang tadi satu orang yang menindas dengan cara memimpin dengan menindas, yang kedua yang semena-mena, yang sewenang-wenang, kewenangannya dipakai melampaui batas yang ada. Itu dua hal itu Yesus berikan counternya. Apa counternya? Satu, kata pelayan, diakonos. Diakonos artinya orang yang melayani meja seperti pramusaji. Itu diakonos. Makanya kita pakai kata diaken. Dari situ kita dapat kata diaken. Diaken itu apa? Orang yang membantu pelayanan praktis seperti multimedia, musik, itu diaken. Sekolah minggu, ya, diakonia, pelayanan sosial, kesehatan, itu diaken. Ushers, itu diaken. Seperti itu, memastikan logistik di dalam gereja, itu diaken. Teknisi, itu diaken. Mereka punya hak nggak? Ada. Bedanya mereka punya suara untuk bicara kepada atasannya. Tetapi yang kedua, Yesus memakai kata doulos. Doulos artinya budak. Kalau budak itu tidak ada suara sama sekali.
Diakonos adalah orang yang melakukan pekerjaan praktis dan sederhana orangnya, tidak glamor. Yang pasti dia memastikan kebutuhan orang-orang yang ada itu dilayani, terpenuhi. Makanya lihat kalau di resepsi bagian catering itu selalu apa? Bolak-balik ke meja untuk memastikan. Tapi kalau kita bolak-balik ke meja untuk menghabiskan, kan begitu. Beda antara pelayan catering dengan tamu. Tapi kalau doulos, karena dikatakan kalau kamu seorang yang ingin menjadi besar, jadilah pelayan yang siap membantu. Amin. Bukan Raja Padoha yang kalau datang ke rumah itu duduk-duduk ongkang-ongkang, yang lain biarin aja yang sibuk, gua mah duduk-duduk. Enggak. Kita melayani. Tetapi ketika dia bilang siapa yang ingin nomor 1, oke, saudara mau jadi nomor 1? Nah, sekarang udah gak ada yang berani lagi karena sudah menolak kesuksesan. Nggak apa-apa. Tapi dibilang begini, kalau kamu mau menjadi nomor 1, maka kamu harus menjadi budak bagi semua orang. Ah, ini mantap di sini saudara. Budak itu artinya dia tidak punya hak, hidupnya sepenuhnya milik tuannya, milik Yesus. Kalau kita mengatakan saya pelayan Tuhan, maka hidup saya milik Yesus, nyawa saya milik Yesus, kesenangan saya, preferensi saya milik Yesus. Berarti dengan kata lain, seorang pelayan, seorang budak yang ingin menjadi nomor 1 adalah orang yang harus memberi penyerahan diri total. Itu yang Paulus. Hari ini saya belajar mengulangi lagi khotbahnya Paulus. Pada saat dia hampir untuk dipenjara lagi, dia mengatakan, aku tidak memikirkan tentang diriku. Yang penting aku menyelesaikan panggilanku sampai garis akhir dan Tuhan senang. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat ke-24. Bapak Ibu, penyerahan total, pengabdian total. Barang siapa ingin menjadi nomor 1, abaikan kepentinganmu, kepentingan pribadimu, urus kepentingan Tuhan lebih dahulu. Ini yang namanya revolusi mental tuh yang ini sebenarnya. Saya datang untuk melayani. Dengan kata lain begini, setiap kali kita ketemu orang, lihat begini, apa yang saya bisa lakukan supaya kamu bisa berhasil? Itulah seorang budak. Apa yang saya bisa lakukan supaya Stephen bisa berhasil, supaya Daniel bisa berhasil dalam kehidupannya? Apa yang saya punya? Saya nggak pelit. Paulus bilang, aku tidak menahan apapun ilmu, pengajaran, demi gereja, demi mereka bisa lebih baik. Apa yang saya bisa lakukan? Kalau di rumah berarti seorang suami melayani keluarganya. Saya ingat Ibu Vivi, karena kita nggak punya suster, jadi ketika dia udah seharian ngajar Esther apa semua, saya pulang gantian yang bersihin popok, yang disiplinin, yang ngajar, gantian. Yang bawa tidur, yang kasih cerita, gantian. We serve. Ini yang luar biasa saudara. Saya tadi terharu, ada seorang teman saya pendeta, dia gembala sidang. Waktu anaknya umurnya sebesar Vanka, 6 tahun, ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Aku mau jadi tukang parkir, Pak. Hah? Tukang parkir? Bapaknya malu. Aduh, kamu gak usah sekolah untuk jadi tukang parkir. Dan dia betul-betul serius loh, keinginan jadi tukang parkir. Jadi papanya kalau udah nyampe ke rumah, papa berhenti, aku ke belakang dulu. Ayo mundur, mundur, mundur. Dia lakukan. Satu kali dia kecapean, papanya angkat dia, bawa ke tempat tidur. Waktu dia sadar, dia bangun, dia bilang, papa udah nyampe ya? Udah, gak bisa, ulang lagi. Semua pergi lagi ke mobil, maju lagi untuk bisa dia, Pak, mundur, 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 diparkir. Bapaknya ini merasa gagal. Karena kok anak gua kepengen jadi tukang parkir. Anaknya berpendidikan, orang tuanya gembala, hamba Tuhan. Baru dia sadar bahwa ternyata selama ini dia sebagai pendeta, sebagai gembala, dia terlalu sibuk, anaknya nggak dia perhatikan. Dia orang nomor 1 di gereja.
Tapi anaknya menjadi tukang parkir. Sampai akhirnya dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia baca Alkitab. Dia baca Alkitab, dia bertobat. Saudara, apa yang terjadi? Dia rubah. Dia melayani anaknya, pulang, dia mau tidur, anaknya dibacain firman, didoakan. Nah, satu kali. Perhatikan baik-baik ya. Satu kali. Bapaknya lagi pakai tab. Lihat tab begini. Hati-hati ya, bapak-bapak ya. Dia lihat tab begini. Terus anaknya di belakang. Di belakang mengendap-endap. Untuk apa? Dia peluk papanya. Papa lagi baca apa? Coba yang dia baca atau yang dia lihat itu porno. Selesai, saudara. Puji Tuhan, dia bilang, aduh Pak, hari itu saya tertangkap basah baca Alkitab. Sejak itu, anak umur 6 tahun ini berubah mimpinya. Aku mau jadi hamba Tuhan. Dan saya lihat, diperlihatkan ini Pak, anak saya sekarang lagi khotbah. Wah, saya bangga sekali. Anaknya. Dan saudara tahu anaknya khotbah apa? Bahwa dalam pemuritan, orang tua berpengaruh. Aduh, hati saya hancur. Saya bilang gini, saya ingat satu kali Esther itu di Amerika, dia bilang gini, Papa, tolong ya, kirim nanti Alkitab yang Esther pakai waktu sekolah. Jadi kayak si Abby itu Alkitabnya ada itu, Alkitab yang di sekolah wajib, dia nggak boleh pakai tab, dia mesti pakai Alkitab yang buku. Esther dari SMP, dari SD, Alkitabnya udah mesti pakai buku, dia nggak boleh pakai digital. Terus saya bilang gini, Esther, udahlah gini aja lah, Papa kirim sama kamu semua my digital library, 100-an buku, commentary, Alkitab, berbagai jenis versi, baca aja. Dia bilang, iya Pak, thank you, but I still need my Bible. Saudara tahu kenapa? Sederhana. Waktu saya masih tinggal di Taman Anggrek, saya nggak punya kantor. Saya cuma ada satu orang yang jago bikin lemari buku yang bisa dijadikan, dibuka begini untuk jadi meja belajar. Jadi itulah sanctuary-nya saya. Pagi-pagi sebelum saya antar anak saya, jam 6.10 dia mesti berangkat dari rumah. Saya mesti bangun. Saya mesti siap-siap. Karena walaupun ada supir, tetap saya mesti temenin. Itu SOP-nya saya waktu itu sama Ibu Vivi. Nggak boleh dipercayakan begitu saja. Jadi saya temenin. Anyway juga saya mesti ke gereja. Dan saya baca Alkitab, saya nulis, saya bikin jurnal. Dan dia selalu kalau bangun pagi dia selalu akan ke toilet untuk mandi. Dan dia bilang, Papa ngapain? Oh iya, Papa lagi baca. Papa lagi ngapain? Papa lagi bikin renungan. Papa lagi ngapain? Dan Papa lagi baca buku. Dan hari ini, walaupun begitu banyak buku-buku e-book, tetap dia selalu beli buku. Sampai sekarang dia masih beli buku. Kenapa? Sederhana, saya tertangkap basah sedang membaca buku. Jadi saat ini saudara tertangkap basah lagi ngapain oleh anakmu? Kalau lagi ya nggak benar, bertobat saudara. Dan yang terakhir, lihatlah teladan Kristus. Nah ini yang luar biasa di ayat 45. Mari kita baca bersama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa hidup seperti ini? Gak mungkinlah kita bisa menolak glamor yang dari dunia. Kalau saudara jadi pemimpin pasti dikasih mobil mewah, dikasih supir, dibukain pintu. Siapa yang gak mau? Rasanya semua orang mau deh. Dia katakan kuncinya bahwa Yesus menjadi teladan kepada kita. Dia tidak melayani dengan cara mulai merintah-merintah kita, tapi dia memberi anugerah. Apa anugerahnya saudara? 3 hal ini. Perhatikan baik-baik. 1, lihat siapa yang melayani. Anak manusia. Lihat, anak manusia, dia melayani dulu. Yang kedua, lihat bagaimana ia melayani. Ia memberi
nyawanya. Bukan ngajar dulu, bukan menyembuhkan orang dulu, enggak. Dia memberikan nyawanya. Begitu cara Yesus melayani. He gave himself. Dia mati buat kita. Lalu untuk apa dia melayani? Lihat purpose-nya. Supaya dia menjadi lutron. Lutron itu tebusan. Kita ini tersandera oleh si jahat, kita tersandera oleh si setan. Oleh karena dosa kita menjadi sandera. Apa uang tebusannya? Bukan duit, tapi darah Yesus sendiri yang menjadi tebusan buat kita. Bapak Ibu, lihat untuk apa Yesus melayani. Bukan untuk keegoisannya. Yesus sang Raja yang sejati datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dengan cara memberikan nyawanya kepada kita sebagai tebusan, membebaskan kita dari keegoisan. Lalu dia memberikan kita teladan. Dia nggak bilang gini, hei, ayo kamu melayani dengan cara yang benar. Enggak, dia tunjukkan lebih dahulu bagaimana menjadi orang yang luar biasa dengan cara menjadi hamba bagi semua orang. Saya menutup dengan apa yang Carson katakan. Orang lain bukan untuk dimanipulasi, bukan untuk dimanfaatkan, tetapi untuk dilayani. Inilah jalan baru kerajaan sorga. Inilah jalan baru dari salib itu. Bahwa kita ingin, Yesus mengatakan, ayo tempuh jalan ini. Jangan manfaatkan orang lain. Karena orang itu baik, lalu kita perintah-perintah dia, kita manfaatkan uangnya untuk kita bisa menikmati. Jangan. Panggilan kita dimulai dengan melihat kepada salib dulu. Lihat, siapa yang di situ? Yesus. Bagaimana dia melayani? Dia memberikan nyawanya. Untuk apa dia melayani? Supaya kita bisa punya relasi dengan Tuhan. Dan karena Yesus telah melayani secara paripurna, 3 hal ini aplikasi praktis. 1, tolak ukuran sukses duniawi. Yang kedua, jadi hamba, jadi doulos bagi semua orang. Kalau kita datang ke dalam jemaat, pikirkan ini, apa yang saya bisa lakukan untuk gereja ini bisa semakin berkembang. Ada ekspertis saudara, pakai, sumbangkan itu. Lalu lihat selalu kepada keteladanan dari Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara.